Sebelum Islam hadir di Nusantara, kepulauan ini sudah punya kehidupan yang luar biasa kaya dan kompleks. Jangan bayangkan zaman purba yang serba primitif atau sekedar kampung-kampung kecil dengan orang-orang berbaju kulit kayu. Nusantara sebelum bersentuhan dengan Islam adalah sebuah kawasan yang penuh warna dengan kerajaan-kerajaan besar, perdagangan yang mendunia, dan kepercayaan yang beragam. Mulai dari animisme seperti Hindu-Buddha, serta kepercayaan-kepercayaan tradisional yang lain. Ini bukan sekedar kumpulan suku yang hidup di hutan dan bertarung dengan harimau, tetapi sebuah dunia yang sudah punya sistem sosial, budaya, dan politik yang canggih. Jauh sebelum pedagang muslim datang berdakwah di Nusantara, Nusantara sudah dihiasi oleh kerajaan-kerajaan besar dengan istana dan candi-candi yang tak kalah keren dibandingkan dengan peradaban lain di dunia ini. Sebut saja Sriwijaya yang jadi raja di lautan dan mengendalikan jalur perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan ini bukan hanya soal dagang, tetapi juga pusat pembelajaran Buddha yang disegani sampai ke India dan Tiongkok. Bahkan, pendeta dari India rela datang jauh-jauh ke Sriwijaya untuk belajar. Lalu ada Mataram kuno, yang lebih banyak bermain di tanah Jawa dengan karya seni dan arsitektur yang bikin orang zaman sekarang geleng-geleng kepala. Candi Borobudur dan Prambanan bukan cuma tumpukan batu biasa, tapi bukti bahwa orang Nusantara pada masa itu punya pemikiran yang luar biasa tentang kosmos, kehidupan, dan ketuhanan. Bahkan sistem agraria mereka begitu maju, dengan pengelolaan air yang memungkinkan pertanian dapat berkembang pesat. Selain itu, Kerajaan Kutai di Kalimantan, Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Kadiri yang terkenal dengan sastra dan kekuatan politiknya. Nusantara bukan sekedar tanah kosong yang menunggu untuk diisi, tapi sudah menjadi rumah bagi peradaban yang lebih kompleks dan maju. Kepercayaan di Nusantara sebelum Islam bukan hanya satu macam saja. Awalnya, masyarakat hidup dengan animisme dan dinamisme. Mereka percaya bahwa segala sesuatu punya roh, dari pohon besar yang angker sampai batu yang tiba-tiba muncul di tengah jalan. Ritual-ritual dilakukan untuk menjaga keseimbangan dengan alam, mulai dari sesajen sampai upacara mistis yang bisa bikin bulu kuduk merinding. Lalu datanglah pengaruh Hindu dan Buddha yang masuk lewat jalur perdagangan. Dua agama ini tidak datang dengan pedang atau paksaan, tapi dengan cara yang halus, melalui interaksi pedagang dan elit kerajaan yang melihat nilai dalam ajaran-ajaran baru tersebut. Dengan cepat, kerajaan-kerajaan mulai mengadopsi unsur-unsur Hindu dan Buddha. Para raja mulai menganggap diri mereka sebagai titisan dewa, sementara sistem kasta pun perlahan masuk dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Tapi tentu saja, ini bukan berarti kepercayaan lama langsung musnah. Yang terjadi justru adalah sebuah kawin silang budaya yang unik. Ritual Hindu-Buddha di Nusantara pada saat itu tetap berisi unsur-unsur animisme lokal. Misalnya, konsep dewa-dewa Hindu seperti Wisnu dan Siwa tidak serta-merta diadopsi begitu saja, melainkan dikombinasikan dengan kepercayaan lokal. Bahkan di beberapa daerah, roh leluhur masih lebih dihormati ketimbang dewa-dewa dari India. Nusantara juga dulu bukan hanya kumpulan kampung nelayan yang sibuk menangkap ikan dan berburu babi hutan. Kepulauan ini adalah salah satu titik paling sibuk dalam jaringan perdagangan global. Jalur perdagangan dari Tiongkok ke India dan Timur Tengah semuanya melewati perairan Nusantara. Dari lada, cengkeh, pala, emas, sampai kayu gaharu, barang-barang dari Nusantara sudah dicari di pasar internasional sejak ratusan tahun sebelum Islam datang. Para pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Sriwijaya dan Jawa. Mereka membawa sutra, keramik, dan barang-barang mewah lainnya. Sementara dari Nusantara, mereka mendapatkan rempah-rempah yang harganya setara harga emas di Eropa. Ini bukan sekedar bisnis jual beli, tetapi juga pertukaran budaya dan pengetahuan. Orang Nusantara saat itu sudah akrab dengan bahasa asing, bernegosiasi dengan pedagang Persia, India, dan Tiongkok, serta membangun kota-kota pelabuhan yang ramai dan makmur. Sebelum era Islam, masyarakat Nusantara punya kehidupan yang sangat beragam. Mayoritas orang hidup sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil, tetapi ada juga kaum bangsawan dan pendeta yang punya status lebih tinggi. Kehidupan sosial diatur dengan aturan-aturan adat yang ketat, tetapi tetap fleksibel dalam banyak hal.
Pernikahan biasanya bersifat endogami dalam kelompok sosial tertentu, meskipun ada juga perkawinan antara orang biasa dengan kaum bangsawan jika mereka punya keterampilan atau kekayaan yang cukup. Namun satu hal yang pasti, masyarakat saat itu sangat menghormati leluhur. Ritual-ritual penghormatan kepada arwah nenek moyang adalah bagian besar dari kehidupan mereka, bahkan lebih penting dibandingkan aturan agama yang sudah ada saat itu, yaitu Hindu dan Buddha. Di sisi lain, masyarakat juga sangat dekat dengan dunia mistis. Banyak orang percaya pada kekuatan goib, mulai dari dukun sakti yang bisa mengendalikan hujan, sampai jimat-jimat yang dipercaya bisa menangkal roh jahat. Bahkan banyak raja mengklaim memiliki kesaktian khusus yang membuat mereka lebih dari sekedar manusia biasa. Mereka dianggap punya wahyu atau pencerahan spiritual yang membuat mereka layak memimpin. Meskipun kehidupan sebelum Islam terlihat damai dan tentram, nyatanya Nusantara sering terjadi intrik politik yang rumit dan seringkali berakhir dengan perang yang besar. Kekuasaan adalah segalanya, dan perebutan tahta bukan sesuatu yang asing. Sriwijaya misalnya, meskipun dikenal sebagai kerajaan maritim yang kaya raya, tidak berarti mereka tidak punya musuh. Mereka harus menghadapi serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan bahkan ekspedisi besar dari Chola di India Selatan yang sempat membuat Sriwijaya ketar-ketir. Di Jawa, kerajaan-kerajaan seperti Mataram kuno dan Kadiri saling menjatuhkan dalam perebutan supremasi. Intrik, pengkhianatan, dan perang saudara adalah bagian dari kehidupan politik mereka. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang pasti. Nusantara bukanlah tanah kosong yang tidak punya peradaban sebelum kedatangan Islam. Justru ia sudah berkembang dengan cara yang unik, dengan budaya yang kaya, dan dengan sistem politik yang sudah terbentuk. Islam tidak datang ke tanah yang kosong, tetapi ke sebuah dunia yang sudah matang dan siap menerima perubahan baru. Tidak ada yang tahu pasti kapan tepatnya Islam pertama kali menjejakkan kaki di Nusantara. Ada yang bilang pada abad ke-7 Masehi. Ada juga yang percaya baru benar-benar mapan di abad ke-13 Masehi. Namun satu hal yang pasti, Islam tidak datang dalam satu ledakan besar, tetapi menetes perlahan, meresap, dan akhirnya tumbuh menjadi aliran yang kuat. Seperti pedagang yang membuka lapak kecil di pasar sebelum akhirnya menguasai seluruh jaringan distribusi. Islam juga hadir sebagai bagian dari interaksi dagang dan budaya yang sudah ada di Nusantara. Banyak teori bermunculan mengenai dari mana sebenarnya Islam masuk ke Nusantara. Salah satu teori yang paling klasik adalah teori Gujarat, yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India. Mereka datang membawa rempah-rempah, sutra, dan keramik. Tetapi yang lebih penting, mereka juga membawa ajaran tentang satu Tuhan, kitab suci, dan cara hidup baru yang berbeda dari kepercayaan Hindu-Buddha yang sudah lama berakar di Nusantara. Namun teori Gujarat ini pun punya saingan yang tak kalah kuat, yaitu teori Arab, yang mengatakan bahwa Islam langsung dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Timur Tengah sejak abad ke-7 Masehi. Bukti dari teori ini adalah adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan kekhalifahan Abbasiyah dan bahkan lebih awal lagi dengan dinasti Umayyah. Beberapa prasasti dan catatan sejarah dari Cina juga menyebutkan adanya komunitas Muslim di Sumatera pada abad ke-7, yang berarti Islam sudah masuk lebih awal dari yang dibayangkan oleh teori Gujarat. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori Persia, yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Persia yang sudah lebih dulu memiliki hubungan dagang dengan Nusantara. Bukti dari teori ini bisa dilihat dari pengaruh budaya Persia dalam tradisi Islam di Nusantara, seperti dalam kesenian, arsitektur, dan bahkan beberapa aspek tasawuf yang berkembang di kemudian hari. Lalu mana yang benar? Bisa jadi semuanya benar. Nusantara bukanlah wilayah eksklusif yang hanya bisa dimasuki oleh satu kelompok tertentu. Di era perdagangan maritim yang sudah berkembang pesat, masuk akal jika berbagai kelompok dari Gujarat, Arab, dan Persia semua memiliki peran dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara awalnya tidak langsung diterima secara luas. Bayangkan saja, masyarakat yang sudah terbiasa dengan ritual besar, candi-candi megah, dan mitologi Hindu-Buddha tiba-tiba diperkenalkan dengan konsep tauhid yang menghapus keberadaan banyak dewa dan menggantikannya dengan satu Tuhan yang tidak berwujud. Tentu saja, ini bukan transisi yang mudah.
Namun para penyebar Islam punya strategi yang cukup cerdas. Alih-alih memaksakan ajaran baru dengan kasar, mereka justru merangkul budaya yang sudah ada. Tradisi lokal tetap dipertahankan, tetapi diberi sentuhan Islam. Ritual-ritual yang dahulu dilakukan untuk menghormati dewa-dewa, kini diubah menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep Hindu tentang karma dan reinkarnasi disederhanakan menjadi konsep dosa dan pahala dalam Islam. Bahkan, kisah-kisah dalam mitologi Hindu-Buddha pun diberi narasi baru yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Perlahan-lahan, ajaran Islam mulai diterima, terutama oleh para penguasa. Dan disinilah letak titik baliknya. Begitu para raja mulai tertarik dengan Islam, rakyat pun akan mengikut. Para raja ini bukan sekedar orang yang memiliki kekuasaan politik, tetapi juga pemimpin spiritual yang dihormati oleh rakyatnya. Ketika seorang raja memeluk Islam, itu bukan sekedar keputusan pribadi, tetapi sebuah pernyataan besar bahwa kerajaan tersebut siap bertransformasi. Contohnya adalah Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera, yang dianggap sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara. Raja mereka, Malik Al-Saleh, diyakini sebagai salah satu pemimpin pertama yang memeluk Islam. Dari sana, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat keislaman yang penting. Dari sini Islam mulai menyebar lebih luas ke wilayah lain, membawa serta perubahan dalam sistem pemerintahan, hukum, dan budaya. Islam, di samping sebagai agama, juga menawarkan sesuatu yang sangat berharga bagi para raja, yaitu jaringan perdagangan internasional yang lebih luas dan lebih menguntungkan. Dengan menjadi bagian dari dunia Islam, kerajaan-kerajaan di Nusantara mendapatkan akses ke pasar Timur Tengah, India, dan Afrika dengan lebih mudah. Ini adalah keuntungan besar yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, Islam juga menawarkan sistem hukum dan administrasi yang lebih rapih jika dibandingkan dengan sistem Hindu-Buddha yang lebih bersifat feodal. Dengan mengadopsi Islam, kerajaan-kerajaan bisa lebih mudah mengatur rakyatnya dan memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Salah satu alasan mengapa Islam begitu cepat diterima di Nusantara adalah karena adanya pendekatan tasawuf. Islam yang masuk ke kepulauan ini bukan Islam yang kaku dan dogmatis, melainkan Islam yang kaya dengan sufisme, yang lebih menekankan pengalaman spiritual dan hubungan langsung dengan Tuhan. Tasawuf ini sangat cocok dengan budaya mistis Nusantara yang sudah ada sejak lama. Para wali dan ulama tidak sekedar berdakwah dengan dalil-dalil teologis yang rumit, tetapi juga menunjukkan keajaiban-keajaiban yang bisa meyakinkan masyarakat awam. Kisah-kisah tentang wali yang bisa berjalan di atas air, berbicara dengan hewan, atau menyembuhkan orang yang sakit menjadi bagian dari narasi penyebaran Islam yang menarik hati masyarakat. Banyak elemen tasawuf yang kemudian melebur dengan budaya lokal, misalnya konsep wirid dan zikir yang dilakukan dengan musik dan tarian, mengingatkan pada ritual-ritual tradisional yang sudah ada sebelumnya. Inilah mengapa Islam di Nusantara berkembang dengan corak yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan di Timur Tengah. Saat Islam mulai mengakar di Nusantara, dunia sedang mengalami pergeseran yang besar. Kekaisaran Mongol sedang mengobrak-abrik peradaban di Asia. Dinasti Mamluk di Mesir tengah berjaya, dan di seberang lautan, Kesultanan Utsmaniyah mulai naik daun. Nusantara, meskipun jauh dari pusat-pusat kekuasaan ini, tidak bisa lepas dari arus besar sejarah dunia. Para pedagang Muslim yang membawa Islam ke Nusantara bukan sekedar individu tanpa tujuan. Mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan yang lebih besar yang menghubungkan dunia Islam dan Afrika sampai ke Tiongkok. Ini membuat Islam di Nusantara tidak hanya tumbuh secara lokal, tetapi juga terhubung dengan peristiwa-peristiwa global yang terjadi di dunia Islam. Sebagai hasilnya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mulai menjalin hubungan dengan kekuatan-kekuatan Muslim di luar Nusantara. Mereka mengirim utusan ke Mekah, menjalin persekutuan dengan kerajaan-kerajaan Muslim lainnya, dan bahkan beberapa kali ikut serta dalam pertempuran besar melawan penjajah asing yang datang belakangan. Setelah sukses menancapkan akarnya di Samudra Pasai dan beberapa kerajaan pesisir, Islam mulai merambah lebih dalam ke pulau-pulau lain. Modelnya cukup sederhana. Begitu seseorang penguasa memeluk Islam, seluruh kerajaan akan mengikut. Ini bukan sekedar masalah iman, tetapi juga tentang kekuasaan dan hubungan dagang.
Setelah Samudra Pasai, muncullah Kesultanan Malaka di abad ke-15 yang benar-benar membawa penyebaran Islam ke level berikutnya. Malaka bukan sekedar kerajaan kecil, tetapi sebuah pusat dagang yang begitu kuat, sehingga siapapun yang menguasainya akan punya kendali atas jalur perdagangan dunia. Islam berkembang pesat di sana, dan dari Malaka inilah Islam kemudian menyebar ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah-wilayah lain. Namun tidak semua wilayah menerima Islam dengan tangan terbuka. Di Jawa misalnya, Islam harus bersaing dengan kerajaan Majapahit yang masih berpegang teguh pada Hindu dan Buddha. Majapahit bukanlah kerajaan sembarangan. Ini adalah kerajaan dengan sejarah panjang, jaringan yang luas, dan para pemimpin yang sangat lihai dalam berpolitik. Bagi Majapahit, Islam bukan sekedar ajaran agama yang baru, tetapi sebuah ancaman terhadap sistem kekuasaan yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Maka disinilah kita mulai melihat ada perlawanan. Salah satu babak paling dramatis dalam sejarah Islam di Nusantara adalah bagaimana ia berhadapan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang masih kuat. Jika sebelumnya Islam bisa masuk dengan damai melalui jalur perdagangan, maka di beberapa wilayah Islam harus berhadapan langsung dengan kekuatan lama yang enggan melepaskan pengaruh lamanya. Di Jawa, pertarungan antara Islam dan Hindu-Buddha memuncak pada runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan oleh Raden Patah, seorang bangsawan yang diyakini memiliki darah Majapahit, tetapi lebih memilih Islam sebagai jalannya. Dengan dukungan para wali dan ulama, Demak menjadi pusat kekuatan Islam di Jawa dan mulai menggempur sisa-sisa pengaruh Hindu dan Buddha. Namun pertarungan ini bukan hanya soal agama, ini juga soal kekuasaan, perebutan ekonomi, dan pertarungan antara dua sistem pemerintahan yang berbeda. Islam membawa model kesultanan yang lebih terpusat, sementara sistem Hindu-Buddha lebih bersifat feodal. Pada akhirnya, sistem yang lebih terorganisir inilah yang menang, dan Islam mulai menjadi kekuatan dominan di Jawa dan sekitarnya. Tapi apakah pengaruh Hindu-Buddha langsung lenyap begitu saja? Tentu saja tidak. Banyak aspek Hindu-Buddha tetap bertahan dalam budaya Islam di Nusantara. Lihat saja bagaimana Islam di Jawa berkembang dengan sentuhan mistik yang sangat kental, atau bagaimana tradisi seperti wayang dan gamelan tetap bertahan meskipun Islam menjadi agama mayoritas. Islam di Nusantara bukanlah Islam yang kaku dan murni seperti di Timur Tengah, menciptakan sebuah versi Islam yang unik dan berbeda dari tempat lain di dunia. Kalau ada satu kelompok yang bisa dianggap sebagai tim sukses Islam di Nusantara, maka itu adalah para wali songo. Mereka bukan sekadar ulama biasa, tetapi orang-orang dengan pengaruh yang besar, yang memiliki strategi luar biasa dalam menyebarkan Islam. Alih-alih memaksakan ajaran baru dengan paksaan, para wali ini menggunakan pendekatan yang sangat fleksibel. Mereka mengadopsi kesenian lokal untuk berdakwah, menggunakan simbol-simbol yang sudah akrab dengan masyarakat, dan bahkan dalam beberapa kasus menikahkan putri-putri raja dengan tokoh-tokoh Islam untuk mempercepat asimilasi ajaran ini. Sunan Kalijaga misalnya menggunakan wayang sebagai media dakwahnya. Alih-alih melarang wayang yang memiliki unsur Hindu, beliau justru memasukkan elemen-elemen Islam ke dalamnya, sehingga masyarakat secara tidak sadar mulai menerima ajaran baru ini. Contoh lain yaitu Sunan Giri, lebih fokus pada pendidikan dan membangun jaringan pesantren yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Dengan cara ini, generasi muda mulai tumbuh dalam lingkungan yang sudah Islami, memastikan bahwa ajaran ini tidak hanya berkembang, tetapi juga bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan ini sangat berbeda dengan penyebaran agama-agama lain di belahan dunia lain, yang sering dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Islam di Nusantara berkembang dengan cara yang lebih halus, tetapi justru karena itulah ia bisa bertahan dan mengakar begitu dalam. Saat Islam sudah semakin kuat di Nusantara, datanglah ancaman baru yang lebih besar, yaitu penjajah. Pada awalnya, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara tidak terlalu mengusik Islam. Portugis datang ke Malaka pada awal abad ke-16 dan mulai menguasai wilayah itu. Tetapi Islam sudah cukup kuat untuk tetap bertahan di wilayah-wilayah lain. Namun Belanda berbeda. Mereka tidak sekedar ingin berdagang, tetapi ingin menguasai seluruh Nusantara. Dan disinilah Islam benar-benar diuji. Sebenarnya,
Ketika Belanda datang dan mulai menguasai Nusantara pada abad ke-17, mereka awalnya tidak terlalu peduli dengan Islam. Bagi VOC, yang paling penting adalah rempah-rempah dan keuntungan dagang. Namun lama-kelamaan, mereka sadar bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga kekuatan sosial yang bisa mengancam dominasi mereka. Maka, mulai abad ke-19, Belanda mulai menerapkan kebijakan yang membatasi penyebaran Islam. Pendidikan Islam dibatasi, pesantren diawasi, dan para ulama yang dianggap berbahaya ditangkap atau diasingkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Islam semakin ditekan malah semakin kuat. Banyak perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh ulama dan pemimpin Muslim. Seperti Perang Padri di Sumatera Barat adalah salah satu contohnya, di mana kaum muslimin yang ingin menerapkan Islam secara lebih ketat berperang melawan Belanda dan kaum adat yang masih mempertahankan tradisi lama. Di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa yang juga didorong oleh semangat Islam. Begitu pula di Aceh, perlawanan terhadap Belanda berlangsung hampir sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan latar belakang jihad melawan penjajah. Di awal abad ke-20-an, muncul organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mencoba menyesuaikan Islam dengan dunia modern tanpa harus kehilangan esensinya. Ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara bukanlah sesuatu yang kaku, tetapi sesuatu yang terus berkembang sesuai dengan zaman. Saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau negara sekuler? Perdebatan ini sangat panas. Kelompok Islam menginginkan negara yang berbasis syariat, sementara kelompok nasionalis menginginkan negara yang lebih inklusif. Akhirnya, dipilihlah jalan tengah dengan Pancasila sebagai dasar negara yang tetap mengakui keberadaan Islam tetapi tidak menjadikannya sebagai hukum negara. Meskipun begitu, Islam tetap menjadi kekuatan dominan di Indonesia. Partai-partai Islam bermunculan, pesantren semakin berkembang, dan Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan politik Indonesia. Salah satu faktor terbesar yang membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia adalah faktor demografi. Sejak awal abad ke-20-an, pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat pesat. Dan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, otomatis jumlah muslim juga meningkat drastis. Jika pada tahun 1900, jumlah muslim di Nusantara masih sekitar 40 juta jiwa, maka pada tahun 2020, jumlahnya telah melonjak lebih dari 230 juta jiwa. Selain faktor kelahiran, ada juga faktor budaya. Meskipun Indonesia negara yang plural, Islam tetap menjadi arus utama dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang yang pindah agama ke Islam lebih banyak dibandingkan yang meninggalkan Islam. Ini karena Islam sudah menjadi bagian dari identitas Indonesia, sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya Nusantara tidak pernah dimasuki oleh Islam? Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa jadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha masih tetap berkuasa sampai sekarang, dan kita mungkin masih hidup dalam sistem kasta yang kaku. Atau mungkin, Nusantara justru akan lebih dekat dengan dunia Tiongkok, dan menjadi bagian dari pengaruh budaya Konfusianisme yang lebih besar. Dan mungkin juga, tanpa Islam, Nusantara akan tetap menjadi wilayah kepercayaan campuran di mana mistisme, animisme, dan Hindu-Buddha tetap dominan. Bisa jadi candi-candi masih menjadi pusat kehidupan spiritual, dan kerajaan-kerajaan dengan raja yang dianggap dewa masih berdiri. Atau lebih gila lagi, mungkin Nusantara justru akan diambil alih oleh kekuatan kolonial lebih awal, karena tidak ada kekuatan Islam yang menyatukan berbagai wilayah dalam satu identitas yang lebih solid. Pada akhirnya, sejarah berjalan sesuai dengan jalurnya, dan kedatangan Islam mengubah Nusantara dengan cara yang benar dan besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.